Halo semua, balik lagi dengan saya Reski di Just Coding. Di video kali ini kita akan melanjutkan fitur dari keranjang kita yang sudah kita buat kemarin, yaitu kita akan buat fitur delete dan juga update amount-nya. Jadi pada saat kita update amount-nya ini, total belanjanya bakal berkurang sesuai berapa jumlah amount yang kita masukkan di sini. Dan juga kita akan hapus produk dari keranjangnya dan akan mengatur juga jumlah total belanja kita. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke dalam codingan untuk implementasinya. Di sini aplikasinya sudah saya jalankan npm rundev, jadi aplikasi front end dan juga back endnya sudah jalan dan database-nya juga sudah connect. Kita langsung masuk saja ke card slash untuk mengatur fungsi edit amount-nya dulu. Jadi di sini kita akan buat satu fungsi di reducer-nya. Setelah add, kita buat saja namanya edit item. Sama dengan kita akan ubah state-nya. Dan kita ambil action pilot-nya juga nanti yang dilempar dari komponen. Nah, kemudian kita ambil dulu nilai yang dilempar dari komponennya, yaitu car ID dari card-nya, dan juga amount-nya dari action pilot yang akan kita lempar di komponennya nanti, pilot. Nah, kemudian kita coba lakukan fungsi find untuk ngecek apakah card ID yang kita ingin edit itu sudah terdaftar di dalam state-nya atau tidak. Dengan cara kita buat saja item product sama dengan kita gunakan metode find dari state titik car items. State kita yang ada di sini yang berupa array. Kita cek apakah data dari car ID itu ada di dalam array-nya atau tidak, atau di dalam state car items-nya atau tidak. Sini kita gunakan metode find. Dengan setiap nilai di dalam array-nya kita sebut saja namanya item. Kemudian panah item titik car ID apakah sama dengan car ID dari action yang kita terima di sini. Jadi kita bandingkan nilainya. Nah, setelah kita dapat pembanding nilainya, kita tinggal ubah 6 item card-nya dan juga card total dan amount-nya. Berarti di sini state titik kita panggil 6 items in cart plus sama dengan amount kurang item product titik amount, yaitu item produk yang kita ubah nilainya dari amount-nya. Nah, kemudian kita ganti juga state titik car total dari card-nya. Ini ambil dari item product titik price, kita ganti harganya, dimana harganya itu kali dari produk item product titik amount, jumlah amount-nya dikurang dari amount yang sekarang dari state-nya. Nah, seperti ini, amount kurang item product amount. Dan terakhir untuk item product titik amount-nya itu kita ganti dari amount seperti ini, dan kita tinggal atur local storage-nya. Kita set itemnya yang baru dari keycard dengan value-nya atau nilainya ambil dari JSON titik stringify dari state kita yang baru yang kita edit di sini, dan kita tampilkan toss dengan toss berupa info untuk warnanya. Kemudian sini keranjang berhasil diupdate. Nah, selanjutnya edit itemnya ini kita coba ekspor ke sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita implementasikan ke dalam tombolnya di dalam komponen card list items. Di card list itemnya kita import dulu beberapa fungsi yang kita butuhkan, seperti use dispatch,
from React Redux, use dispatch, dan juga kita import fungsi yang kita buat tadi, yaitu edit item dari fitur cashless kita. Nah, berarti di sini ya akan kita ubah dari fungsi selectnya ini yang menampung value dari amountnya. Nah, berarti di sini kita coba saja jalankan sebuah fungsi dengan nama handle amount, dan kita buat fungsinya ke bagian atas di sini. Kita buat fungsi const handle amount arrow function. Nah, di sini ada yang salah, const sama dengan. Nah, ini kita coba buat fungsinya. Di dalam fungsinya ini kita coba jalankan edit itemnya ini. Nah, berarti kita butuh dispatch. Sini const dispatch dari use dispatch, dan jalankan dispatchnya di dalam handle amount-nya. Berarti dispatch ini tipe dispatch. Kita jalankan fungsinya yaitu edit item, yang mana actionnya kita butuh dua nilai, yaitu untuk car ID dan juga amount-nya. Kita lempar berupa objek car ID sama amount yang dibutuhkan, yang nanti akan dibutuhkan di sini, yang ini. Bukan yang ini ya, sorry. Yang ini maksudnya yang diedit, yaitu car ID dan amount-nya dari action pilot yang kita masukkan ke sini. Ini kita coba, kita save dulu, kemudian kita coba di web browser, kita reload. Nah, kemudian kita coba ganti jumlah produk dari bajunya ini. Kita coba ganti jangan 5, tapi contohnya cuman 3. Di sini keranjang berhasil terupdate, cuman nilainya belum terupdate. Nah, sini juga belum, ini juga belum. Nah, kayaknya masih ada masalah di dalam edit cardnya. Kita cek lagi di dalam codingan di card slash. Di sini card slash-nya kayaknya sudah aman, kayaknya ada di komponen kita. Di sini karena kita belum ambil berupa event, karena yang kita gunakan di sini yaitu berupa on change. Jadi kita ambil eventnya, dan amount-nya ini kita ganti nilainya. Harusnya kita parse jadi integer, di mana nilainya kita ambil dari i target titik value, nilai dari value-nya yang ini, value dari amount-nya. Kita ambil nilai dari targetnya di sini, dan kita parse ke integer atau number. Kita coba lagi reload, kita ganti amount-nya di sini jadi 3. Di sini berubah, jumlah produknya jadi 3 dan total harganya juga berubah jadi 16 juta. Kalau kita ganti jadi 1, nah di sini juga bakal berkurang lagi jadi 14, jadi 1.400.000. Dan kalau kita tambahkan ke 10, nah dia bakal bertambah juga, dan count-nya dan card-nya juga bakal berubah juga nilainya. Ini kita coba saja ke 5 lagi tadi. Nah, seperti ini jadi 1.700.000. Jadi untuk update-nya atau edit dari amount-nya kita sudah buat fungsinya. Selanjutnya untuk tombol delete-nya ini yang kita buat fungsinya. Jadi kita masuk lagi ke card slash, kita buat fungsi, kita buat saja namanya itu remove item. Dan di remove itemnya ini kita cuman butuh yaitu state sama action-nya. Nah, cuman untuk action-nya kayaknya kita cuman ganti berdasarkan car ID-nya. Dari action
titik pilot. Nah, kemudian kita tinggal buat kondisi berdasarkan file-nya. Sini item product sama dengan state titik car items. Kita gunakan lagi metode find seperti yang di atas. Kita ambil jika car ID-nya sudah ada di dalam state dari arraynya atau belum. Berarti di sini item titik car ID sama dengan nilai dari car ID-nya. Nah, kemudian kita bisa filter datanya, dimana kita hapus berdasarkan data yang sudah ada. Kita ganti state dari car items. Di sini kita lakukan filter state titik car items titik, kita lakukan filter di mana kondisinya kita ambil nilainya yang tidak sama dengan car ID yang kita dapatkan di actionnya. Berarti sini item car ID sama dengan cut ID. Jadi kegunaan filternya ini, kita filter dari car items ya dalam arraynya. Kita ambil semua nilainya, yang mana nilainya itu kita tidak perlu tampilkan atau kita filter semua nilainya yang tidak sama dengan car ID yang kita masukkan. Jadi kondisinya di sini kita kasihkan not seperti ini. Not sama dengan. Nah, kemudian di state-nya sudah kita buat untuk car items-nya, kita hapus nilainya, kemudian state titik. Kita ganti nilai 6 items in cart berdasarkan. Nah, berarti di sini kita tidak tambah, tapi kita lakukan kurang sama dengan. Untuk mengulangi itemnya, berdasarkan item product titik amount. Kita kurangi nilai dari amountnya, kemudian state titik car total. Kita kurangi juga nilainya item product titik price dikali item product titik amount. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal atur local storage sama tosnya sekarang di bawah sini. Jadi local storage kita ganti nilainya berdasarkan state yang baru di dalam local storage-nya, dan kita tampilkan tosnya. Ini keranjang berhasil dihapus. Kita ganti ini sini, jangan jangan info tapi sukses seperti ini, dan jangan lupa kita ekspor remove itemnya ini ke sini. Nah, tahap selanjutnya kita tinggal implementasikan. Kita implementasikan di tombol F atrasnya ini, yang button ini. Kita buat fungsi pada saat dia diklik. Berarti di sini on click, kita sebut saja nama kliknya remove product item. Kemudian kita tinggal jalankan di atas sini cons remove product items, dan kita import juga fungsi yang tadi kita buat, yaitu remove item. Kita jalankan di sini. Dan kita lakukan dispatch dari remove item. Nah, di mana pilotnya dia butuh car ID-nya. Oke, kita save. Nah, ini kita tidak perlu parse karena nilainya itu string bukan number kayak amount tadi yang ada di sini. Nah, ini kita coba testing berhasil atau tidak. Kita reload dulu. Kita coba hapus produk sepatu ini. Delete. Nah, di sini total belanjanya berhasil berkurang. Amountnya juga berhasil berkurang, dan juga untuk produknya itu terhapus dari datanya. Oke, berarti di sini kita sudah berhasil ya untuk mengelola delete dan juga edit dari amountnya.
berdasarkan fungsi yang kita buat di sini di card slash. Jadi kita ganti, jadi untuk fungsi editnya kita ambil nilainya berdasarkan card ID dan juga amount-nya. Yang mana untuk nilai dari amount-nya ya akan diganti itu berdasarkan item product yang kita pilih, amount-nya kita kurang berdasarkan amount yang sekarang. Jadi kurang nilainya, habis itu dia tambah nilainya berdasarkan 6 card-nya. Jadi kita ambil dulu dari state yang sekarang, kemudian kita kurangkan berdasarkan amount yang kita ganti. Nah kemudian untuk card total itu ambil harganya, dimana harganya itu kurang amount dari item produk yang kita ganti amount-nya. Jadi amount yang sekarang ada di state-nya kita kurangi dengan yang kita ubah dari item produk amount-nya ini untuk mengganti nilai dari amount-nya. Nah kalau di edit kita cuma butuh card ID-nya. Jadi kita buat dulu kondisinya berdasarkan find. Nah kemudian kita filter yang card ID-nya tidak sama dengan card ID yang kita inputkan atau kita dapatkan dari pilotnya atau action pilotnya ini. Kita bandingkan apakah di dalam array-nya di field card ID itu tidak sama dengan card ID-nya. Nah ini untuk menghapus ID atau item dari card ID yang kita pilih. Nah kemudian tinggal atur 6 item card-nya, kita kurangi nilainya kurang sama dengan, dan kita ganti juga, kurangi juga nilai dari card totalnya berdasarkan item price kali item product amount. Nah kemudian atur local storage-nya dan juga kita tampilkan toast dari success-nya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk fitur edit dari amount-nya dan juga delete atau remove dari keranjangnya. Di video berikutnya kita akan coba untuk membuat fitur dari checkout-nya, karena di sini kita belum buat halamannya. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.